Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat penyertaan kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan biarkan hari ini, saat ini, Engkau juga memenuhi kami dengan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu iman kami bertumbuh. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dituntun kepada kebenaran. Tuhan, urapi hamba-Mu, dan juga urapi setiap kami yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini, saya berikan judul darah yang mahal. Ini adalah kalimat yang dinyatakan oleh Petrus kepada kita melalui suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita akan simak bersama-sama. Sebab kamu tahu, kata Petrus, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas bagian ini, apa yang dimaksud dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus itu. Saya akan bercerita, satu hari ada sekelompok pemuda sedang bertamayasa di tepi danau. Pemuda ini main-main di air yang dangkal dari danau itu. Namun salah satu pemuda tiba-tiba ada yang menarik masuk ke tengah danau. Dia begitu terkejut dan dia melihat ternyata kakinya itu digigit oleh seekor buaya. Singkat cerita, saudara, dengan secara spontan dia berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman buaya tersebut. Dia pegang itu mata buaya, kemudian dia tusuk matanya. Pada waktu itulah buaya itu melepaskan gigitan itu. Dan bersamaan dengan itu dia langsung berenang ke pinggiran. Namun darahnya yang terbuang sangat banyak pada waktu itu. Sehingga sampai di tepi dia pingsan. Dan teman-temannya kemudian datang menolong dia dan membawa dia ke rumah sakit dalam kondisi pingsan itu. Beberapa saat kemudian dia bisa siuman. Karena berkat pertolongan ada darah infus yang dimaksudkan sehingga dia bisa mengatasi kekurangan darahnya dan dia bisa hidup. Dia bisa lolos dari maut, dari kematian karena ada pertolongan yang tepat, yaitu transfusi darah. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang darah. Darah itu adalah penting bagi tubuh kita, penunjang kita ini hidup. Ini ada beberapa poin yang kita bisa tahu tentang betapa pentingnya darah itu bagi tubuh kita. Memasok oksigen ke sel dan jaringan, mengangkut nutrisi dan hormon, mengatur suhu, menyembuhkan luka, membawa limbah tubuh ke ginjal dan hati, melawan penyakit. Dari sini kita bisa melihat darah itu adalah penunjang hidup manusia. Jika kita kekurangan darah, jika kita kehabisan darah, maka kita akan mati, Bapak Ibu Saudara. Saudara, hal yang sama berlaku secara rohani. Betapa pentingnya darah itu, terutama darah Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa darah Yesus Kristus penting atau disebut oleh Petrus mahal karena penunjang hubungan manusia dengan Allah. Ini penunjang kita ini tetap hidup
di hadapan Allah. Kita tetap berkomunikasi dekat dengan Allah, yaitu darah Kristus ini tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep darah sebagai penunjang hubungan Allah dengan manusia itu pertama kali dinyatakan oleh Musa dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Di situ firman Tuhan berkata, "Dan Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kematian adalah akibat dari Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan ini. Dan betul, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dan konsekuensinya adalah Adam dan Hawa mengalami kematian. Kematian rohani terputus dengan Allah dan kematian jasmani. Namun uniknya, apa yang terjadi setelah peristiwa kejatuhan ini? Allah melakukan sesuatu untuk menutupi rasa malu mereka karena mereka ini menyadari diri mereka telanjang. Allah mengorbankan binatang. Kemudian setelah itu kulit dari binatang itu Allah pakaikan untuk manusia dan istrinya mengenakan kepada mereka. Saudara, dari peristiwa ini nampaknya kita bisa melihat ada indikasi Allah sedang menyatakan kepada Adam dan Hawa konsep darah. Darah yang dapat menunjang Adam dan Hawa ini untuk tetap dapat berkomunikasi, untuk tetap Adam dan Hawa ini terkoneksi dengan Allah walaupun telah berbuat dosa. Seharusnya, saudara, Adam dan Hawa ini mati pada waktu itu secara jasmani dan secara rohani. Namun, karena ada indikasi darah yang tercurah ini, yang nanti akan diperjelas di dalam perjanjian Allah dengan Nuh, kita akan dapati betapa pentingnya darah itu. Di sini Allah memulai dengan korban itu pada peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa. Konsep ini, saudara, kemudian diterima oleh Habil. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Konsep darah sebagai penunjang hubungan Allah dengan manusia ini dipahami betul oleh Habil. Dan kemudian Habil ini terus menurunkan, saudara, kepada keturunan berikutnya, yaitu Nuh. Nuh memahami konsep darah ini sebagai penunjang hubungan Allah dan manusia. Sehingga setelah Nuh melewati bencana yang besar, yaitu air bah itu, Nuh kemudian mendirikan mezbah, dan kemudian Nuh mengorbankan binatang. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian 8 ayat 20. Dan ia memberikan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Nuh memahami itu. Apa yang diturunkan oleh Adam, apa yang diturunkan oleh Habil. Nuh memahami konsep dari darah sebagai penunjang hubungan Allah dengan manusia. Dan memang betul dipertegas oleh YHWH, oleh Allah ini dalam perjanjiannya dengan Nuh. Di dalam Kejadian 9 ayat ke-5 kita bisa melihat itu. Tetapi mengenai darah kamu, kata Tuhan,
yakni nyawa kamu. Aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Jadi saudara, kita bisa melihat pemahaman yang sudah ditangkap oleh Adam, oleh Habel, dipertegas kembali oleh Allah di dalam perjanjiannya dengan Nuh. Betapa pentingnya konsep darah di dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Allah. Penting sekali darah itu. Dan itu terus berkembang, saudara. Turun-temurun. Dari Adam turun ke Habel, dari Habel turun ke Nuh, dari Nuh turun ke Abraham. Dan kita bisa melihat Abraham mempersembahkan kurban anak domba. Dari Abraham turun ke Musa. Dari Musa turun ke bangsa Israel. Dan terus kemudian bangsa Israel mengadakan korban setiap tahun sebagai penebusan dosa mereka. Supaya mereka dilayakkan untuk bersekutu dengan Allah. Melalui korban binatang yang mereka lakukan setiap tahun, saudara. Bangsa Israel melakukan itu terus. Sejak zaman Musa itu. Terus. Dan puncaknya, korban-korban itu adalah Kristus sebagai korban yang sejati. Korban yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Petrus berkata, ini darah Kristus ini adalah mahal. Karena korban-korban darah dimulai dari Adam dan yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun itu hanyalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yaitu Kristus itu. Darah-darah binatang itu hanya bayangan saja, dan darah yang sejati itu adalah Kristus itu. Kita bisa melihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi, darah yang menunjang Adam Hawa nanti berkomunikasi dengan Allah. Darah yang menunjang Habel agar berkomunikasi dengan Allah. Nuh, Abraham, Musa, dan bangsa Israel, darah-darah yang tercurah ini semua yang menunjang mereka berkomunikasi dengan Allah, itu hanyalah bayangan saja dari keselamatan yang sejati, dari darah yang sejati, yaitu Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak Yesus mati di atas kayu salib, kita tidak lagi melakukan korban-korban binatang-binatang itu. Karena Kristus yang sejati itu, darah yang sejati itu sudah datang. Dan satu kali saja dilakukan. Dan untuk selama-lamanya, saudara, hubungan kita dengan Allah ini dipulihkan. Karena yang sejati, Kristus itu sudah datang. Inilah yang dimaksudkan oleh Kristus. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tadi. Dan salah satu bagian dari hukum Taurat itu tadi adalah korban darah yang tercurah setiap tahun.
Aku datang bukan untuk meniadakan semua korban-korban itu. Aku datang untuk menggenapinya. Karena akulah korban darah yang sejati itu. Itu maksud Tuhan Yesus. Semua yang terjadi sejak zaman Adam itu sebuah bayangan. Aku ini loh yang sejati. Dan aku sudah datang untuk menggenapinya. Dengan cara aku menjadi korban tebusan di atas kayu salib, darahku tercurah untuk menunjang engkau tetap hidup di hadapan Allah, engkau bisa bersekutu, engkau bisa menari, engkau bisa berdoa, engkau bisa memuji Tuhan dengan bebas karena darah Kristus itu. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, darah Kristus itu adalah darah yang mahal. Dan satu hari Yohanes Pembaptis pernah berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Wow, Saudara. Bukan korban binatang itu tadi yang dilakukan oleh Adam, Habil, Nuh, Abraham. Bukan, itu bayangan dari yang sejati Yesus Kristus itu. Dan Yohanes Pembaptis menegaskan, lihat dia. Dialah anak domba yang sejati. Darahnya dia inilah yang betul-betul menghapuskan dosa dunia ini. Bukan yang domba-domba binatang itu semua bayangan. Itu semua bayangan dari yang sejati ini tadi. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat sekarang bagaimana Alkitab menggambarkan betapa penting, betapa mahalnya darah Kristus itu yang menunjang hubungan kita ini dengan Allah. Sehingga kita ini tetap hidup. Sehingga kita tetap memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, darah Kristus itu menebus dosa-dosa kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 tadi kita sudah baca. Di situ dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Kita itu telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Tuhan Yesus Kristus. Karena semua kita, Bapak Ibu Saudara, itu ada di bawah perbudakan dosa. Semua kita itu telah disandera oleh dosa. Namun dengan darah Yesus Kristus itu kita ditebus. Pada tahun 2011, cucu perempuan dari mantan presiden Mesir yaitu Anwar Sadat diculik, Bapak Ibu Saudara. Dan penculiknya minta tebusan. Dan dibayar tebusannya itu 7,3 miliar. Baru cucunya ini dilepaskan, bisa bebas. Saudara, semua kita disandera oleh dosa. Semua kita telah terkungkung. Hidup dalam ketakutan. Hidup di dalam kengerian. Hidup di dalam ketidakpastian. Karena apa? Kita ini diperbudak. Kita ini disandera oleh dosa. Kita ini takut. Setelah mati mau kemana kita tidak tahu. Semuanya gelap. Namun puji Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Darah Yesus yang tercurah itu telah menebus kita. Wow. Kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, ketakutan. Kita dibebaskan. Kita merdeka. Kita mendapatkan kepastian akan jaminan keselamatan. Dosa-dosa kita dihapuskan. Kita ditebus dengan darah Yesus Kristus. Ini Alkitab menggambarkan yang pertama, betapa mahalnya darah Kristus itu dengan cara kita ini ditebus. Yang kedua,
Alkitab menggambarkan betapa mahalnya darah Kristus itu dengan Alkitab menyatakan bahwa kita melalui darah Yesus, kita itu diampuni dosa-dosa kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dipertegas. Yang dimaksudkan penebusan tadi adalah pengampunan dosa. Dosa kita ini banyak. Semua kita bersalah. Semua kita telah melanggar. Semua kita pasti berakhir di dalam api neraka karena kita adalah orang yang bersalah. Namun puji Tuhan, iman kita di dalam Yesus Kristus, darahnya itu mengampuni dosa-dosa kita. Membersihkan kita dari semua kesalahan kita. Sehingga di hadapan Allah, kita itu dibersihkan dari kesalahan kita. Kita menjadi bersih, saudara. Saudara, ini adalah foto dari Jenderal TNI Umar Dhani. Dia dianggap terlibat dengan G30 SPKI karena ia membiarkan rakyat pada saat itu di bawah naungan PKI berlatih militer di lapangan udara yang ia kepalai. Sehingga ia ditangkap dan diadili oleh pengadilan militer dan dinyatakan bersalah. Dan diputuskan hukuman mati pada Desember 1966. Namun pada tahun 1995, Presiden Soeharto memberikan gerasi sehingga ia bebas dari hukuman mati. Bahkan ia bisa menghirup udara bebas pada tanggal 15 Agustus 1995. Saudara, semua kita sudah dijatuhi hukuman mati karena dosa yang kita lakukan. Dan semua kita pasti berakhir di dalam kematian kekal, yaitu api neraka. Namun melalui darah Yesus Kristus, kita beroleh gerasi. Kita beroleh pengampunan. Seperti Umar Dhani ini tadi. Sungguh, saudara, luar biasa sekali. Itulah tidak heran Petrus menyebut darah Kristus itu adalah darah yang mahal. Karena darah Kristus itu menebus kita dari perbudakan dosa. Karena darah Kristus itu mengampuni dosa-dosa kita yang banyak, yang seharusnya kita ini dijatuhi hukuman mati di dalam api neraka. Tapi sebaliknya darah Kristus telah memindahkan kita ke dalam kerajaan surga. Ini luar biasa. Sehingga tidak heran Petrus menyatakan darah Kristus itu darah yang mahal, saudara. Yang ketiga, bagaimana Alkitab menggambarkan betapa mahalnya darah Kristus itu. Yang ketiga, darah Kristus itu berbicara tentang pembenaran. Kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita semua bersalah. Namun di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan. Karena darah Kristus ini tadi. Saudara, kalau kita hendak masuk ke sebuah negara lain, kita harus mengurus visanya. Kalau kita masuk tanpa visa, maka kita dianggap bersalah, saudara. Nah, visa ini yang membuat kita diizinkan. Dan saya boleh katakan ini juga dibenarkan untuk kita masuk ke negara lain. Saudara, visa kita masuk kerajaan surga tinggal di sana adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Wah, itu visa kita, saudara. Sehingga kita disebut sebagai warga negara surgawi. Wah, saudara.
Betapa luar biasanya darah Kristus ini. Menunjang hubungan kita ini dengan Allah tetap hidup, tetap erat, tetap dekat. Yang keempat, bagaimana Alkitab menggambarkan betapa mahal, betapa pentingnya darah Kristus ini. Berbicara tentang yang keempat, pendamaian. Di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi darah Kristus ini mendamaikan kita ini dengan Allah. Yang tadinya kita ini seteru, yang tadinya kita ini lawan dengan Allah, melalui darah Kristus, kita ini menjadi damai dengan Allah. Wow, luar biasa sekali. Saudara, darah Yesus ini mahal sekali ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang Kristen harus bersyukur. Kita sebagai orang Kristen harus bersyukur. Hubungan kita dengan Allah kita itu dipulihkan melalui darah Kristus ini. Luar biasa. Yang berikutnya, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang darah Kristus ini mahal. Berbicara tentang pengudusan. Di dalam Ibrani 13 ayat 12. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita ini jadi bersih. Saudara, kalau kita kena lumpur, kotor-kotor, kemudian kita mandi air yang sejuk, ya saudara, membersihkan lumpur yang ada pada badan kita ini jadi segar. Saudara, sama darah Kristus itu bagaikan air yang jernih, yang segar itu tadi. Dosa itu melekat di dalam tubuh rohani kita. Tapi darah Yesus itu membersihkan kita, menguduskan kita ini dari lumpur dosa ini. Wow, sehingga kita ini jadi segar. Sehingga ada damai dan sukacita. Ada kebebasan. Tidak heran banyak orang bersaksi ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena apa saudara? Itulah kesegaran ilahi. Karena dosa-dosa, lumpur-lumpur dosa itu dibersihkan. Jadi bersih tubuh rohani kita ini dari dosa. Allah Bapa melihat kita ini bersih, kudus. Wow, itulah sebabnya ada kelepasan, ada kedamaian, ada kelegaan yang dirasakan oleh orang-orang di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau engkau mengaku dirimu Kristen, tapi engkau belum pernah merasakan itu, kemungkinan engkau belum betul-betul lahir baru. Engkau harus bertobat. Engkau harus meninggalkan kehidupanmu yang lama. Engkau harus datang kepada Tuhan Yesus. Engkau harus sujud kepada Dia. Dan ketika Dia mengampuni dosa-dosamu dengan darahnya, maka engkau akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia ini. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Kedamaiannya, kelepasannya, itulah yang saya katakan. Sedikit kita merasakan surga. Ketika Tuhan itu menyatakan pengudusannya kepada kita. Kita jadi segar. Kita jadi penuh dengan damai dan sukacita. Oleh sebab itu saudara, karena hal-hal ini tadi, maka kita beroleh jalan masuk kepada Allah Bapa di surga. Di dalam Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus yang menebus, yang mengampuni, yang menguduskan ini tadi,
membuat kita, saudara, beroleh jalan masuk ke dalam surga. Kita bertemu dengan Allah Bapa kita. Kita bersekutu dengan Dia. Kita memanggil Dia Bapa. Bapa. Hubungan kita dekat dengan Dia. Kalau dulu jauh, tapi di dalam darah Yesus Kristus kita menjadi dekat. Kita ada jalan masuk. Wow, luar biasa. Melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui darah Yesus. Kita beroleh jalan masuk ke dalam Bapa di sorga. Tidak heran Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya satu-satunya di dalam darah Yesus Kristus kita beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Kita tetap hidup. Rohani kita hidup. Bahkan tubuh kita ini satu hari akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tetap hidup di hadapan Allah Bapa di surga. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Wow, Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya ini. Pekerjaan darah Yesus Kristus ini. Kita melihat Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Mari saya mengajak kita untuk kita membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena melalui darahnya yang mahal ini kita diselamatkan. Mari kita belajar untuk membalas kebaikan Tuhan dengan kita memberi yang terbaik kepada Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk tidak hitung-hitungan dengan Bapak kita di surga. Jangan hitung-hitungan. Kita belajar yang terbaik kita berikan kepada Dia. Karena Allah Bapa kita di surga melalui Yesus Kristus telah memberikan yang terbaik untuk kita. Yang seharusnya kita mati di dalam api neraka, oleh darahnya kita dipindahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mari belajar juga memberikan yang terbaik. Dengan cara bagaimana? Kita tidak hitung-hitungan. Belajar memberi yang terbaik kepada Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita memberi yang terbaik kepada Allah Bapa dengan cara kita mengasihi sesama kita. Seperti Bapa kita ini telah mengasihi kita. Kita belajar untuk mengasihi sesama. Saudara, berita keselamatan melalui darah Kristus ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di seluruh dunia. Jadi tanggung jawab kita juga untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Sudahkah Bapak Ibu Saudara engkau memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain? Mari kita membalas kebaikan Tuhan ini dengan cara kita menjadi saksinya. Memberitakan Injil Yesus Kristus ini kepada orang lain. Supaya semua orang mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang darahnya yang mahal ini. Yang akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Yang akan membebaskan mereka dari sandera dosa. Tugas kita untuk memberitakan itu kepada mereka. Inilah cara kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan cara kasih kita kepada sesama. Dengan kita memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih. Kami telah belajar firman-Mu betapa mahal darah-Mu ya Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih Engkau telah menebus kami. Engkau telah membenarkan kami, menguduskan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Membuat kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bertemu dengan Allah Bapa.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu membalas budi. Dengan cara kami berbuat baik kepadamu. Tanpa Tuhan kami berpikir secara duniawi. Tapi kami belajar untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Dan tolong kami untuk kami ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari kami. Dengan cara kami bersaksi kepada mereka. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong jemaat-Mu. Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.